Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan kali ini kita akan membahas konten tentang perbedaan seleksi CPNS dan P3K. Konten ini dibuat karena masih banyak teman-teman dari tenaga kesehatan yang bingung perbedaan antara ujian seleksi CPNS dan seleksi P3K. Karena memang seleksi P3K untuk tenaga kesehatan masih tergolong baru. Bahkan banyak teman-teman saya dari tenaga kesehatan masih sering bertanya, meminta soal-soal latihan untuk ujian CPNS. Padahal yang bersangkutan akan mengikuti seleksi P3K. Oke, kalau kalian masih penasaran perbedaannya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak kontennya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sekarang aparatur sipil negara telah dibagi atas dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk sistematika seleksinya sendiri bisa teman-teman pelajari di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oke, di sini bisa teman-teman lihat perbedaan sistem seleksi CPNS dan P3K. Untuk sistem seleksi CPNS biasanya dibagi atas dua, yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Di seleksi kompetensi dasar akan diujikan tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS telah lulus dari seleksi kompetensi dasar, biasanya akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang. Sehingga biasanya untuk seleksi CPNS terbagi atas dua fase, seleksi SKD dan seleksi SKB, sehingga nanti setelah lulus akan di-ranking dan akan ditentukan siapa yang lulus di formasi yang dilamar. Nah, untuk seleksi P3K hanya terdiri atas satu kali fase ujian yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Ini pelaksanaannya hanya sekali ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya salah satunya adalah di fase seleksi. Untuk CPNS terdiri atas dua fase dan untuk P3K hanya ada satu fase. Bedanya apa lagi bang? Gampang banget. Untuk seleksi P3K itu tidak ada lagi untuk tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian ya teman-teman ya. Nah, tesnya ini cukup berbeda dengan sistem seleksi P3K. Jadi teman-teman gak usah nanya lagi untuk soal-soal latihan CPNS tahun lalu karena memang sistem seleksinya berbeda. Nah, sederhananya kawan-kawan, untuk kompetensi teknis sendiri ini mirip dengan ujian SKB CPNS, di mana soal-soal yang ditanyakan itu sesuai dengan formasi yang kita lamar. Contohnya, kalau ada seorang dokter yang akan mengikuti seleksi ujian P3K, maka di ujian kompetensi teknis akan ditanyakan soal-soal yang berkaitan dengan kedokteran. Atau ketika ada seorang perawat yang mengikuti seleksi P3K, maka soal-soal kompetensi teknis adalah soal-soal keperawatan. Begitu juga dengan kebidanan, apoteker, nutrisionis, dan epidemiolog kesehatan. Untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara ini mirip-mirip dengan ujian tes kepribadian pada seleksi CPNS. Nah, apa bedanya dan spesifiknya nanti akan saya jelaskan pada konten berikutnya, jadi ditunggu aja. Nah, untuk jumlah soal ada 145 soal yang terdiri atas 90 soal kompetensi teknis, 25 soal kompetensi manajerial, 20 soal kompetensi sosiokultural, dan 10 soal wawancara. Sedangkan teman-teman hanya diberikan waktu 130 menit untuk menjawab 145 soal. Untuk total skor ada 690 poin, dimana kalau teman-teman bisa menjawab semua soal kompetensi teknis dengan benar akan mendapatkan 450 poin. Apabila teman-teman menjawab soal kompetensi manajerial dengan benar seluruhnya akan mendapatkan 100 poin. Dan apabila teman-teman menjawab dengan benar seluruh soal pada kompetensi sosiokultural akan mendapat 100 poin. Dan pada soal wawancara apabila teman-teman menjawab benar akan mendapatkan jumlah 40 poin. Nah, ini sistem penilaiannya teman-teman. Untuk kompetensi teknis, jika teman-teman menjawab benar nilainya 5. Jika jawaban teman-teman salah atau tidak dijawab sama sekali nilainya 0. Untuk kompetensi manajerial teman-teman, setiap jawaban itu memiliki nilai A, B, C, D, E itu memiliki nilai rentang 1 sampai 4. Untuk jawaban yang paling benar memiliki nilai 4.
Kemudian begitu seterusnya sampai nilainya 1. Kalau tidak dijawab nilainya 0. Untuk kompetensi sosiokultural ini opsinya terdiri atas A, B, C, D, E. Untuk jawaban yang paling benar akan bernilai 5, begitu seterusnya sampai nilainya 1, dan kalau tidak dijawab itu nilainya 0. Untuk wawancara ini terdiri atas option A, B, C, D dengan nilai paling benar bernilai 4, begitu seterusnya sampai bernilai 1, dan kalau tidak dijawab bernilai 0. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada nilai ambang batas nilai. Untuk kompetensi manajerial dijumlah dengan kompetensi sosiokultural, teman-teman harus mendapatkan total nilai 130 poin. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman tidak bisa mencapai 130 poin, maka teman-teman langsung dinyatakan kalah. Sedangkan untuk nilai wawancara, nilai ambang batasnya adalah 24 poin. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mencapai 24 poin untuk kompetensi wawancara ini, maka teman-teman juga langsung dinyatakan kalah. Nah, perbedaannya ada di kompetensi teknis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki syarat STR dalam pendaftaran, misalnya dokter, bidan, dan lain-lain, nah ini nilai ambang batas untuk kompetensi teknis adalah 0. Jadi berapapun nilainya akan dihitung lulus selama kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya mencapai nilai ambang batas. Sedangkan untuk teman-teman yang ketika mendaftar tidak dibutuhkan syarat STR, minimal teman-teman harus mendapatkan total nilai 158 poin. Nah, seterusnya untuk seleksi P3K ada kelebihannya teman-teman, ada sistem penambahan nilai atau afirmasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, untuk penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai 10% dari kompetensi teknis. Untuk pelamar daerah terpencil mendapatkan nilai 35% dari kompetensi teknis. Pelamar di atas usia 35 tahun mendapatkan tambahan nilai 25% dari kompetensi teknis. Dan untuk teman-teman yang saat ini bekerja di tempat yang lama dan melamar di tempat tersebut akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 15% dari kompetensi teknis. Nah, sedangkan teman-teman yang melamar dari tugas pengabdian seperti data di atas akan mendapatkan tambahan nilai 5% dari total nilai kompetensi teknis. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman, walaupun untuk syarat STR nilai ambang batas kompetensi teknis itu adalah 0, tapi kompetensi teknis ini adalah sebagai syarat untuk penambahan nilai afirmasi. Jadi jangan sepele dengan kompetensi teknisnya, tetap belajar ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa kendala yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ketika akan mengikuti seleksi P3K. Pertama, ada 145 soal yang harus diselesaikan dalam 130 menit. Artinya jumlah soal dan waktu sedikit timpang. Kemudian untuk pelamar yang berusia di atas 35 tahun, kemungkinan belum terbiasa atau tidak familiar dengan sistem ujian CBT. Nah, kemudian soal-soal P3K ini masih sedikit contohnya, sedikit pembahasannya karena merupakan hal baru, terutama untuk P3K di bidang kesehatan. Adanya sistematika yang mungkin dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat persaingan yang tinggi teman-teman. Misalnya satu formasi tapi diincar oleh 5 orang, atau 2 formasi diincar oleh 10 orang, atau misalnya ada pelamar dari daerah lain yang mendaftar di formasi di daerah kita. Bahwa ujian P3K ini bentuknya cuma formalitas. Ini cuma formalitas ya, saran saya cuma satu. Segeralah bertaubat, ya kan? Karena ini bukan bentuk formalitas. Ini sistem ujian CBT yang mana nilai live score-nya dapat dipantau oleh semua orang. Jadi demikian saja konten kali ini kawan-kawan. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan semangat untuk belajarnya dan semangat untuk menghadapi seleksinya. Terima kasih.